Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai contoh data mengenai birth rates. Jadi tadi kita punya data ini Y1, Y2, dan kita punya sampling modelnya adalah K. Jadi mungkin dituliskan ulang supaya lebih rapi di sini. Oke, jadi kita punya data di sini tadi ada 155 wanita, kemudian dari 155 ini adalah ada 111 yang pendidikannya lebih rendah, ya tidak mencapai pendidikan tinggi, kemudian ini yang disebut dengan N1, kemudian kita punya ada 44 yang menempuh pendidikan tinggi. Dari sini adalah jumlah anaknya, ini adalah ada 217, sementara dari para wanita yang menempuh pendidikan tinggi, jumlah anaknya adalah 66, sehingga ini taksiran dari sampel saja, banyaknya jumlah anak, rata-rata banyaknya jumlah anak dari para wanita yang menempuh pendidikan tinggi adalah 217 per 111, yaitu 1,95. Oh maaf, terbalik. Yang menempuh pendidikan yang lebih rendah. Sementara pada wanita yang menempuh pendidikan tinggi, rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh mereka adalah 1,5. Oke, yang tadi kita tertarik untuk melihat sebenarnya adalah sepintas dari data sih yang menempuh pendidikan rendah itu anaknya lebih banyak dibandingkan yang menempuh pendidikan tinggi. Tapi apakah iya seperti itu? Makanya kita coba modelkan dan kita gunakan metode Bayesian. Jadi kita punya Y1, misalkan yang tadi di sini Y1 sampai YN gitu ya. Y1 sampai YN. Kemudian untuk membedakan antara kelompok 1 dan kelompok 2, kita sebut ini 1, ini distribusi Poisson parameter theta 1. Kemudian kita juga punya Y1 sampai YN, ini adalah untuk kelompok 2, jadi kita kasih indeks tambahan YN 2,2, ini distribusi Poisson parameter theta 2. Dan dengan metode Bayesian, kita harus menetapkan prior untuk si theta. Ini namanya kita punya sampling modelnya, kemudian kita tetapkan prior. Dan dalam hal ini akan dipilih prior conjugate. Kenapa ini pilihan ini merupakan prior conjugate? Kalian coba verifikasi nanti. Jadi akan dipilih theta 1 berdistribusi gamma dengan parameter A, B. Dan theta 2 juga akan dipilih gamma dengan parameter A, B. Nah, pada contoh ini dia menetapkan A-nya 2, B-nya 1. Di sini juga sama, A-nya 2, B-nya 1. Di sini tidak dijelaskan di buku ini kenapa dia pilih A-nya 2, B-nya 1, tapi paling enggak kita bisa duga bahwa di sini adalah dia mencoba memberikan prior yang informatif. Apa itu prior yang informatif? Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau dari distribusi gamma menetapkan A dan B dengan A dan B yang seperti ini, kita dapat bahwa minnya sebenarnya adalah A per B, yaitu 2. Di sini mu1-nya 2, di sini juga mu2-nya 2. Kelihatannya dia mencoba merepresentasikan apa yang didapatkan dari sampel. Gitu ya, agak dekat dengan itu, gitu, cenderung kedua. Mungkin seperti itu alasannya. Apakah harus 2 dan 1? Tidak juga, kita bisa memilih A dan B yang berbeda. Dan nanti kita bisa melakukan sensitivity analysis, sebenarnya bagaimana efek dari pemilihan parameter yang beda-beda pada prior terhadap hasil estimasi kita. Tapi untuk saat ini kita pakai saja dulu sesuai dengan apa yang diberikan di buku ini gitu ya. Kita pilih A dan B-nya, A-nya 2, B-nya 1. Nah, karena ini adalah prior conjugate, maka sebenarnya kalian bisa nanti review lagi gitu ya. Dari materi kita sebelumnya, ini posteriornya berasal dari kelas distribusi yang sama seperti prior, yaitu dari kelas eksponensial. Dan ini kalau nanti posterior kita bisa dapatkan prior
kali likelihood. Oke, jadi ini kalian lakukan perkalian. Oke, posterior untuk theta 1 given data tentunya ini adalah prior dari theta 1. Prior dari theta 1 dikalikan likelihood dari prior dari theta 1 itu adalah gamma gitu ya. Jadi distribusi gamma 2,1 kalikan dengan distribusi Poisson dengan parameter theta 1. Posterior dari theta 2 sama juga proportional to prior dari theta 2 adalah gamma dengan parameter 2,1 dikalikan posterior theta 2. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa kalian coba ini jalankan, tapi tidak terlalu sulit untuk menunjukkan ini hasil akhirnya adalah distribusi gamma dengan parameter yang baru, misalkan sebut A aksen, B aksen. Apa itu A aksen, apa itu B aksen? A aksen, oke, tadi priornya apa? A-nya 2, B-nya 1. Nah, sekarang sesudah di-update oleh data, gitu ya, dari sini kita bisa dapatkan posteriornya. Sebenarnya untuk memudahkan mengingatkan gitu ya, posterior itu hanyalah update dari prior. Update dari prior sesudah diberi informasi mengenai data. Jadi misalkan seperti gamma di sini, sebenarnya apa sih yang diwakili oleh A dan B? Kita bisa interpretasikan bahwa A dan B ini dari perumusan ini A per B itu rata-rata ini seperti misalkan banyaknya sukses di sini adalah total percobaannya. Kelihatannya sebenarnya nggak make sense di sini, tapi kita bisa untuk memudahkan kita mengingat, kita bisa merepresentasikan seperti itu yang dinyatakan oleh A dan B. Jadi kan rata-rata adalah banyaknya kejadian per total, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa A aksennya tadinya 2, totalnya 1. Sekarang sesudah diberikan data yang pertama tadi adalah banyaknya kejadiannya adalah 217 dari total ada 111 yang diamati. Gitu ya. Jadi ini banyaknya counting pada total sekian objek. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi berarti ini banyaknya countingnya nambah nih. Nambah 217, banyaknya objek yang diamati itu nambah, yaitu ada sebanyak 111. Nah, sebenarnya itu cara kita menginterpretasikan posterior yang sebagai update informasi pada prior. Jadi, ini kita dapat posterior untuk theta 1 dengan cara yang sama secara matematis. Kalian bisa tunjukkan prosedurnya gitu ya, kali-kalikan ini fungsi distribusi ini, tapi dengan logika yang serupa saya bisa dapatkan posterior dari theta 2 adalah theta 2 given data, distribusi posteriornya. Tadi priornya apa? Priornya gamma. Gamma berapa? Gamma A-nya 2, B-nya 1. Yang kalau saya interpretasikan adalah dari satu orang itu, saya berharapnya ada 2 anak. Gitu kan. Yang itu tadi maksudnya bawa ke rata-rata seperti ini. Gitu ya, rata-rata banyaknya pengamatan jumlah pengamatan terhadap total banyaknya objek yang diamati. Itu kita bisa interpretasikan A dan B seperti itu. Nah, sekarang dugaan awalnya ya rata-rata gitulah, dari satu orang dia punya 2 anak. Nah, tapi ternyata dari sampel didapatkan dari 44 orang ada 66 anak. Dari 44 orang jadi nambah dong. Tadi awalnya 1, ambil sampel ada 44, jadi diupdate. Terus tadi kita dugaan anaknya 2 dari satu orang, sekarang ternyata dari 44 ini ternyata anaknya ada 66. Jadi begini cara kita secara sederhana untuk memahami secara intuisi proses update informasi dari prior ke posterior, gitu ya. Jadi ini kita punya seperti ini adalah distribusi posteriornya. Jangan lupa kalian harus tunjukkan secara matematis bagaimana bahwa yang ini tadi perkalian prior dengan likelihood, di mana priornya gamma, likelihoodnya Poisson, ini endingnya akan menghasilkan distribusi gamma. Nah, itulah yang didapatkan di sini.
gitu ya. Jadi bahwa theta 1 akan berdistribusi gamma 219,112, theta 2 distribusi gamma 6845. Yang kalau kita mencoba menjawab pertanyaan semula gitu kan, jadi sebenarnya berapa sih rata-rata banyaknya anak pada para wanita dengan pendidikan rendah, berapa sih banyaknya anak pada para wanita dengan pendidikan tinggi. Di sini kita tahu ternyata posterior dari theta 1 ini adalah distribusi gamma dengan parameter 219,112. Ini sebenarnya kita bilang dari 112 wanita rata-rata total jumlah anak 209. Jadi kita bisa dapatkan sebenarnya ekspektasi theta 1 given data ini kan kita untuk meringkas informasi berapa banyaknya rata-rata banyaknya anak dari wanita yang berpendidikan rendah, ya sudah 219/112 gitu ya. Kemudian yang untuk yang kelompok kedua yang pendidikan tinggi, kita juga punya bahwa ternyata posteriornya berdistribusi gamma parameter 6845 sehingga kita bisa mendapatkan posterior mean. Posterior mean artinya adalah rata-rata banyaknya anak yang dimiliki oleh wanita berpendidikan tinggi sesudah kita melakukan proses estimasi dengan metode Bayesian. Ini kita dapatkan dari 45 orang itu total anaknya 68. Jadi rata-rata banyak anaknya adalah 68/45. Sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa jadi seperti ini. Informasi mengenai banyaknya anak dari para wanita di dua kelas level pendidikan yang berbeda, gitu ya. Dan ini keuntungan dengan tadi menggunakan prior conjugate karena kita akhirnya mendapatkan bentuk posteriornya yang closed form, dan karena kita tahu posteriornya itu gamma, kita tahu properties dari gamma, jadi kita bisa langsung melakukan perhitungan secara analitis. Ini yang dimaksud dengan perhitungan secara analitis adalah kita menggunakan sifat-sifat dari distribusi yang kita miliki. Oke? Nah, ini sebenarnya berikutnya ini dia hanyalah bagaimana dia melakukan atau mengilustrasikan ini secara numerik gitu ya. Jadi ini kalau kita lakukan di R. Oke, di sini dia kalau mau sih kita bisa coba gitu ya. Di R. Oke. Jadi ya. Jadi tadi priornya apa? Dia bilang priornya adalah priornya gamma A, B, A-nya 2, B-nya 1. Nah, inilah sebenarnya cara kita menyatakannya di R. Jadi mungkin dibuat gini aja. Jadi kita punya untuk prior. Jadi A-nya 2, B-nya 1. Kemudian dia ambil data sampel. Jadi tadi untuk yang kelompok pertama ada 111, kemudian untuk kelompok yang kedua ada 44 wanita. Dari 111 ini dia dapatkan sum Y-nya, jadi ini SY1 maksudnya sum Y gitu ya. Jadi kalau takut lupa kita tulis aja di sini Y sama dengan banyaknya anak pada misalkan kita tulis Y, J gitu ya, banyaknya anak pada wanita ke I terus kelas pendidikan ke J. Jadi di sini yang untuk yang kelompok 1 dia bilang SY1 sum of Y-nya total banyaknya anak tadi datanya adalah 217. Untuk yang wanita kelompok kedua di sini adalah banyaknya anaknya adalah total ada 66. Jadi ini data. Nah, untuk posterior, bagaimana mencari posteriornya? Karena kan tadi sebenarnya tujuan kita adalah ingin tahu mengenai theta, gitu ya. Kita ingin tahu mengenai theta. Ini adalah rata-rata banyak anak yang dimiliki
seorang wanita. Oke. Nah, jadi kita harus cari posterior dari si theta. Bagaimana cara mencari posterior dari theta, min posterior dari theta, maksudnya ya tentu kita harus cari distribusi posterior dari theta. Yang tadi kita dapatkan adalah posterior dari theta ini adalah berdistribusi gamma dengan parameter A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 1, tapi itu priornya gitu ya. Misalkan ini sekarang untuk theta 1 diupdate oleh data. Tadi data yang kelompok pertama ada sebanyak 111, kemudian dari 111 itu jumlah anaknya 217. Kemudian yang kelompok kedua untuk theta 2, tadi banyaknya ada 44, dari 44 itu dia memiliki 66, total 66 anak. Jadi ini sebenarnya distribusi posteriornya. Kita tahu dari sifat konjugat. Sehingga jika kita ingin mendapatkan posterior mean, ya karena kita tahu bahwa ini distribusi gamma itu min-nya adalah saya bilang min 1 gitu ya. Min pertama untuk si theta 1, min-nya adalah A per B. Gitu. Jadi di sini kita bisa tuliskan misalkan A star atau misalkan A, saya sebut aja A star, ini A ditambah SY1. Terus B star ini adalah B ditambah N1. Ini kan parameter untuk si yang pertama untuk theta 1. Untuk theta 2 juga sama sih, serupa. Jadi A2 dan ini B1 ya. Jadi di sini adalah A plus jumlah dari yang kelompok yang kedua. Sehingga kita menggunakan sifat dari distribusi gamma gitu ya. Min dari distribusi gamma adalah parameter yang pertama dibagi dengan parameter yang kedua. Jadi di sini adalah A1 star dibagi dengan B1 star. Sementara untuk min untuk theta 2, di sini kita punya, saya sebut saja min 2, di sini adalah A2 star dibagi dengan B2 star. Ini kalau kita mau lihat min 1, min 2. Sekarang kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi, posterior mean yang pertama adalah 1,955, posterior mean untuk kelompok yang kedua adalah 1,5. Mana dia? Ini posterior mean untuk yang pertama, mana dia? Untuk yang kedua ini 1,511. Gitu. Ini juga dia cari modus, tapi kita kalau untuk numerik rasanya modus itu nggak terlalu penting. Sementara ini adalah confidence interval posterior, 95% confidence interval untuk posterior. Ini dia dapatnya 1,704. Sebenarnya bukan posterior, bukan confidence interval ya, tapi credible interval. Nanti akan dijelaskan apa itu bedanya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa untuk wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, 95% credible intervalnya itu adalah antara 1,7 sampai 2,2. Jadi kita yakin bahwa ya anaknya itu 2 sampai 3 orang lah gitu. Sementara untuk wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, tadi indeks 2 adalah yang untuk college. Ini 95% credible intervalnya untuk jumlah anak yang mereka miliki antara 1,17 sampai 1,89. Jadi dari ini saja kita bisa lihat bahwa intervalnya itu ini kita bisa nyatakan ya 1 sampai 2 lah, sementara ini 2 sampai 3 gitu. Jadi agak lebih fleksibel, kita bisa nyatakan bahwa di sini kita bisa dapatkan informasi bahwa memang ternyata tingkat pendidikan kelihatannya berasosiasi kuat dengan jumlah anak yang dimiliki.
Dan di sini bisa dilihat juga gitu ya, posterior distribution dari mean-nya. Jadi priornya sama diberikan gitu kan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini prior yang sama gitu ya. Kemudian di sini adalah ini adalah posteriornya. Ini adalah posterior untuk yang wanita dari kelompok, ini kan kita baca P theta given ya, artinya kan ini distribusi posterior. Ini untuk berbagai pilihan theta, ini distribusi dari prior dari tetanya. Yang di sini ini adalah distribusi posterior dari banyaknya jumlah anak yang dimiliki oleh wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang tadi 44 orang itu, gitu ya, yang rata-ratanya 1,511 ini. Sementara yang ini adalah distribusi posterior dari mean banyaknya anak yang dimiliki oleh wanita dengan pendidikan yang lebih rendah. Yang tadi rata-ratanya 1,955. Jadi di sini kita lihat overlappingnya kecil sekali. Jadi memang sangat besar kemungkinan bahwa wanita dengan pendidikan yang lebih rendah memiliki anak yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Oke, nah itu mungkin pembahasan kita mengenai contoh permasalahan yang untuk merefresh saja. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke estimasi atau aproksimasi Monte Carlo.